Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami yang bertemakan strategi pengembangan usaha. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ahmad Futaklakyar dengan NIM 167, dengan rekan kelompok saya Dewi Nafisah dengan NIM 173, Safira Panduwinata dengan NIM 170, Isnani Diah dengan NIM 198, dan Romilda Safa dengan NIM 206. Yang pertama, mengenai pengertian strategi. Secara bahasa, strategi berasal dari kata strategik yang berarti menurut siasat atau rencana, dan strategi yang berarti ilmu siasat. Menurut istilah, strategi adalah rencana yang cermat mengenal kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi adalah bagaimana menggerakkan pasukan ke posisi yang paling menguntungkan sebelum pertempuran aktual dengan musuh. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu proses yang direncanakan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Saat strategi telah diterapkan, maka akan diketahui apakah gagal atau berhasil pada organisasi tersebut. Rumusan strategi. 1. Misi. Misi adalah tujuan atau alasan berdirinya suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi yang disusun dengan baik. Mengidentifikasikan tujuan mendasar dan yang membedakan antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. 2. Tujuan. Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan hal-hal yang akan diselesaikan dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaiannya, tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi. 3. Strategi. Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan kemampuan bersaing. Kebijakan. Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan tersebut diinterpretasi dan diimplementasi melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Alternatif strategi. Strategi yang efektif adalah strategi yang mendorong terciptanya suatu keselarasan yang sempurna antara organisasi dengan lingkungan dan antara organisasi dengan penopaiannya dan tujuan strateginya. Strategi tingkat bisnis. Strategi tingkat bisnis adalah serangkaian strategi alternatif yang dipilih organisasi pada saat organisasi tersebut berbisnis dalam suatu industri atau pasar tertentu. Alternatif semacam itu membantu organisasi untuk memfokuskan usaha persaingannya dalam setiap industri atau pasar tertentu. B. Strategi tingkat korporasi. Strategi tingkat korporasi adalah serangkaian alternatif strategi yang dipilih organisasi pada saat organisasi mengelola operasinya secara simultan di beberapa industri atau mengembangkan suatu strategi yang sifatnya menyeluruh. Pengembangan usaha. Pengertian pengembangan adalah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, memberikan informasi, pengarahan, pengaturan, dan pedoman dalam pengembangan usaha. Pengertian usaha. Usaha adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai suatu tujuan. Tahapan pengembangan usaha. 1. Memiliki ide usaha awal. Usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatannya. Selain itu, ide usaha juga dapat timbul karena adanya sense of business yang kuat dari seorang wirausaha. 2. Penyaringan ide atau konsep usaha. Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara maupun yang dilakukan secara informal. 3. Pengembangan rencana usaha.
atau istilah lainnya yaitu business plan. Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha atau business plan, para wirausahaan memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian rencana usaha. 2. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Teknik pengembangan usaha. Pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya. A. Perluasan skala usaha. Beberapa cara umum yang digunakan untuk memperluas skala usaha antara lain: 1. Menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Ketika memperluas produksi, seseorang harus memperhitungkan mengenai prospek pemasarannya. Yang kedua, menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pengembangan jenis ini baik dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi. Yang ketiga, menambah lokasi usaha di tempat lain. B. Perluasan cakupan usaha. Perluasan cakupan usaha atau diversifikasi usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru di wilayah usaha yang baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi. Yang C. Perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. Ada beberapa jenis perusahaan dengan cara ini, yaitu yang pertama, joint venture, 2. merger, 3. holding company, 4. sindikat, dan yang kelima, charter. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.